mungkin juga masalah kejiwaan di mana dia merasa tidak tenang, bisa telepon suruh menjagain anak-anaknya aja. Gimana sih Kak sekarang mungkin? Aduh kurang paham ya saya, yang saya tahu sih emang kondisinya lagi sama saya karena saya baru ditelepon aja suruh jagain rumah. Kalau kakak siapanya Bang Yadi? Saya kakak Ipan. Kakak Ipan. Memang saya ditelepon di sini lagi kondisinya udah ngedrop. Jadi saya tahunya beliau lagi sakit aja. Kalau untuk aktivitas apa segala macamnya saya kurang tahu. Kita kan tidak tahu persis karena dalam suatu proses hukum kadang-kadang seseorang dikatakan tidak salah, kemudian dalam proses berikutnya ternyata salah, dan demikian juga sebaliknya, dan juga berapa persen salahnya itu kan semua masih belum jelas. Jadi dalam hal salah tidaknya kita sulit memberikan suatu komentar, tapi menunggu bagaimana hasil proses kepolisian. Namun dari segi perasaannya memang jelas kalau ada risiko dia terkena, di sini kan tetap ada risiko, maka jelas menjadi suatu masalah bagi dirinya. Apalagi kalau sebelumnya sakit, kita bisa bayangkan bahwa penghasilannya mungkin terganggu. Lalu sekarang ada masalah, apakah dia lari karena sakitnya atau dia lari karena masalahnya? Itu kita tidak jelas, tapi jelas dalam perasaannya itu jelas suatu perasaan yang sangat negatif, bahwa sampai mengambil sikap untuk lari dari rumah atau untuk tidak berada di rumah. Itu kan suatu tindakan yang cukup berat bagi dia. Masalah stres, masalah perasaan yang berat segala hubungannya dengan emosi itu selalu mempengaruhi fisiknya. Apalagi pada orang yang sudah sakit, paling tidak kita duga masih tidak sempurna seperti sebelumnya kesehatannya. Jadi hal ini sangat mungkin akan terpengaruh karena fisik dan psikis itu kedua-duanya saling terkait. Sekarang banyak kemungkinannya orang itu bisa saja karena dia merasa tidak nyaman, dia pergi karena mau istirahat, dia pergi karena takut dikejar, dia pergi. Dikejar itu bisa dikejar dari kepolisian, bisa dikejar oleh vendornya, bisa dikejar oleh macam-macam kemungkinan orang-orang, misalnya oleh orang-orang yang merasa ikut dirugikan. Jadi kita tidak bisa tahu persis kenapa, apa yang sebetulnya terjadi, tapi bisa diduga bahwa yang jelas adalah dia tidak tenang. Menenangkan diri pasti ya itu salah satu poin, tapi kenapa menenangkan diri itu yang masih belum kita ketahui dengan apa latar belakangnya. Ya memang, jadi ada beberapa kemungkinan memang bahwa dia bisa saja merasa tidak bisa istirahat dengan terus saja ditanya, bisa juga dia merasa dirinya sakitnya kambuh sehingga lebih baik dia berada di tempat lain. Mungkin juga masalah kejiwaan di mana dia merasa tidak tenang, bisa juga demi untuk keluarga, demi untuk tidak bisa dikejar, banyak kemungkinannya. Sebetulnya langkah tepat atau tidak tinggal dirinya menentukan. Kita harus tahu persis ada apa di balik ini, tapi bagi dirinya itulah langkah yang tepat.